Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan aktivitas sebagai guru. Salawat dan salam kita limpahkan selalu kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa untuk menyempatkan hadir di acara berbagi atau sharing terkait dengan apa saja yang dipelajari oleh saya di dalam pendidikan guru penggerak selama ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Baiklah, yang pertama kita buka dulu acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya. Kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir tutup. Baiklah, kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita lanjut, saya akan menerangkan dulu apa itu diseminasi. Diseminasi itu adalah upaya menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat terkait dengan budaya positif di sekolah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk yang pertama yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, ini ada erat sekali hubungannya. Yang pertama yaitu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak. Nah, ini adalah hal-hal yang saya pelajari dari modul titik 1 sampai modul titik 4 sekarang ini. Hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh kekuatan kodrat murid. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan standar pendidikan nasional kita sekarang, yang isinya dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan.
Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini yang menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu diibaratkan sebagai petani. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ketika menjadi seorang petani, tentunya kita ini akan mempersiapkan segala hal, baik dari pembibitannya, kemudian pemupukannya, dan sampai kita panen, ya. Jadi dari awal sampai akhir itu kita harus persiapkan dengan baik. Jadi murid diibaratkan sebagai tanaman. Jadi kalau misalkan hasilnya itu ingin berkualitas atau tanamannya itu baik, misalkan buahnya lebat, kemudian bagus, batangnya kuat, maka kita harus bisa memberikan perawatan atau pemeliharaan dengan baik, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana hubungannya dengan anak-anak kita? Nah, hubungannya, jadi kita sebagai guru, ya, maka kita harus dari hati, ya, kita harus bisa mendidik anak-anak kita, ya, dan intinya itu berpihak pada murid dan kita bisa menuntut segala kodrat yang ada pada murid, ya. Nah, selanjutnya yaitu hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu kita harus bisa memerdekakan anak didik kita, ya. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya misalkan keinginan kita sendiri gitu, jadi harus dituruti oleh anak. Sekarang itu tidak begitu, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran di mana murid-murid tersebut bisa mencari solusinya sendiri dengan bimbingan kita sendiri. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, kita kalau misalkan habis seminar atau pelatihan, maka kita harus sharing sama guru-guru kita atau teman kantor terkait dengan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, itu kita bisa terapkan setiap hari di sekolah. Kemudian mendorong kolaborasi. Nah, ini sangat penting, mendorong kolaborasi tidak hanya antara guru dengan guru atau guru dengan bapak kepala. Nah, yang terpenting adalah guru dengan orang tua. Nah, maka kita harus selalu berkoordinasi dengan orang tua kita terkait dengan pembelajaran anak didik kita. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, mewujudkan kepemimpinan murid, nah kita bisa membiasakannya di kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah dilaksanakan terkait dengan kepemimpinan murid, di mana murid tersebut dibiasakan untuk selalu mandiri, kemudian selalu bekerja sama. Tentunya ini selalu dilaksanakan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi.
Nah, minimal kita di sekolah, nah kita harus selalu sharing, berbagi terkait dengan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Nah, terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas, ini tentunya kita sudah punya visi atau misi, dan visi misi kita ini sudah sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal. Ya, di mana kebajikan tersebut itu bahwa benar-benar itu adalah suatu kebenaran yang kita percaya. Misalkan terkait dengan penghormatan, misalkan bagaimana murid dengan guru, hormatnya bagaimana, kemudian gotong royong, kemudian empati. Nah, itu terkait dengan keyakinan yang harus kita benar-benar buat di sekolah atau kelas kita. Selanjutnya yaitu hubungannya dengan visi guru penggerak. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui terkait dengan 5 profil pelajar Pancasila. Baik, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kemudian selanjutnya bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, ini sesuai juga dengan program Tahun Dasar Internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Internasional, bahwa sikap murid itu yang dikembangkannya itu adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini kita bisa awali dengan membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu di awal supaya sikap murid ini bisa muncul. Jadi sebelum misalkan kita berkelas, sebelum melakukan pembelajaran, maka kita buat kesepakatan kelas dulu. Selanjutnya, guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian sudah dilaksanakan dan kita sudah menerapkan disiplin positif, misalkan seperti kita pergi ke sekolah dengan tepat waktu, kemudian pagi-pagi sebelum kegiatan pembelajaran kita menerapkan disiplin untuk bersih-bersih, nah seperti itu. Kemudian pada hari Senin kita selalu melaksanakan upacara bendera itu. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, Bapak Ibu. Contoh, kita suka merasa bahwa genosida yang ada di Palestina itu kita tentang. Nah, itu perasaan kita itu bahwa itu benar-benar adalah nilai-nilai yang sangat
tidak diinginkan oleh semua orang bahkan dunia. Nah itu maksudnya. Kemudian fokus terhadap disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian menjadikan murid sadar dan paham berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian, dan hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, diantaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi ini motivasi dari luar, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian guru bisa merubah motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan itu menurunkan kualitas, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu adalah hukuman. Nah, di sini ada studi kasus yang dibuat. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar tersebut kinerjanya berhenti berkembang. Nah, kenapa? Mereka itu yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri jadi lebih baiknya. Tentunya terkadang hadiah itu menjadi sebuah hambatan bagi kita, ya. Ketika ada hadiah kita semangat, kemudian ketika tidak ada hadiah kita tidak semangat, bahkan kita berhenti melakukan kreativitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, penghargaan itu adalah bentuk hukuman. Contoh lain di sini, penghargaan menghukum itu adalah mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Kenapa? Misalkan ranking kedua itu misalkan malu atau bagaimana, apalagi misalkan rankingnya itu lebih besar, misalkan terkadang itu menjadi sebuah hukuman bagi anak tersebut. Jadi malu misalkan kalau misalnya
Pantau kecil. Sudah lama nggak masalah. Kenapa hari ini sih? Kesel Pak, banget. Masa aku dikatakan waktu itu Pak? Ya aku marah. Aku dari kita di kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kalau marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya udah takut dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Iya Pak. Untung saya masih sadar. Terus pada Pak, saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bisa itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan kesepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi keyakinan sekolah atau kelas kita itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pada intinya kita harus dibiasakan di kelas kita itu membuat kesepakatan dulu sebelum kita memulai pembelajaran sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah dibuat. Jadi
kebajikan-kebajikan yang universal itu kita terapkan di sekolah atau di kelas kita sendiri. Misalkan terkait dengan rasa hormat bagaimana antara guru dan murid, kemudian murid dan guru, kemudian terkait dengan kedisiplinan, kerjasama, gotong royong, seperti itu yang selalu kita harus biasakan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang telah kita simak barusan. Diantaranya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Dan baiklah, acara yang ketiga yaitu terkait dengan pertanyaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan dan kita sharing. Silakan Bapak Ibu. Apabila materinya misalkan kurang dipahami, misalkan silakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pembahasan pertama, terutama di halaman kedua, coba dipindahkan di halaman kedua Ya. Pak, mengenai kerjasama Ya, di dalam kelas. halaman kedua. Ya, yang Kerjasama. ada kerjasama di dalam kelas Pak tadi. Kalau tidak salah di halaman kedua Pak. Halaman kedua. Kerjasama. Kerjasama tadi di mana Pak tadi? Nah di sini Pak. Mana? Nah ini Pak. Iya, iya. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak di sana tadi kan dicontohkan ada yang disebut dengan kerjasama, harus melakukan kerjasama. Tadi Bapak menyebutkan tentang kerjasama di dalam kelas. Nah kalau untuk yang jadi permasalahannya gini, kalau misalnya di kelas atas itu kan untuk menerapkan kerjasama, misalnya kerjasama di antara sesama peserta didik itu, insya Allah kalau masih bisa dikomunikasikan. Nah yang jadi permasalahan itu kan bagaimana caranya untuk di kelas bawah, terutama di kelas 1 itu, kelas 1 ya, terutama kelas 1 dan kelas 2, bagaimana caranya untuk menerapkan supaya si peserta didik itu supaya bisa mudah kerjasama, karena di lapangan itu hanya untuk komunikasi si anak itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah, demikian gitu Pak. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan jawabannya tidak puas. Baiklah, untuk kelas bawah, jadi terkait dengan penerapan disiplin positif itu kita tidak bisa misalkan terkait disiplin itu, penerapan disiplin tidak serta-merta kita harus dilaksanakan begitu, tetapi harus pelan-pelan. Jadi saya sangat kebayang itu untuk guru kelas bawah terkait dengan penerapan disiplin untuk kelas bawah. Jadi mereka itu kuat untuk menghadapi anak-anak atau murid-murid yang ada di kelas bawah, dan jadi kita pelan-pelan menerapkannya. Jadi pada intinya kita harus senantiasa menuntunnya, membimbingnya, meskipun kita terasa misalkan capek, tetapi kan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru bahwa kita itu harus senantiasa menuntun atau membimbing murid-murid kita supaya terbiasa dengan perilaku yang baik. Dan saya sangat
mengapresiasi terkait sama guru kelas bawah dan